Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia. Baginya, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan moral, etika, dan kepemimpinan. Pengajaran dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah proses menyampaikan pengetahuan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan secara garis besar adalah proses pembentukan karakter dan kepribadian secara holistik. Sedangkan pengajaran adalah metode untuk mentransfer pengetahuan. Di bawah ini akan kami jelaskan lebih detail lagi mengenai perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembentukan manusia seutuhnya. Selain itu, juga sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai kodratnya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Yang terakhir, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Nah, selanjutnya mengenai pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Selain itu, metode yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Terakhir, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai dasar pendidikan anak. Dasar pendidikan anak menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dipengaruhi oleh dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada potensi bawaan anak, termasuk bakat yang dimilikinya, latar belakang etnis, serta lingkungan budaya tempat anak tumbuh. Sedangkan kodrat zaman mengacu pada perkembangan dan kebutuhan mereka saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentang murid dan guru, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya hanya berpikiran bahwa tugas paling utama seorang guru adalah mentransfer ilmu saja. Yang kedua, menganggap kebutuhan semua siswa sama. Selanjutnya, pembelajaran saya hanya berpusat kepada guru. Yang keempat, saya meyakini bahwasanya pembelajaran berhasil jika sudah mencapai KKM. Dan yang terakhir, saya lebih fokus ke ketercapaian materi saja. Saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan atau saya pikirkan kurang tepat dan bahkan salah, sehingga saya harus segera berubah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa pola pikir saya yang berubah mengenai pandangan pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai bakat dan minat. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, membebaskan murid berekspresi dan berkreasi,
menemukan pendapat, dan memilih cara belajar masing-masing. Yang ketiga, mempelajari setiap karakteristik murid. Di sini sangat penting sekali untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan murid masing-masing. Selanjutnya, yang nomor 4, yaitu lebih memerhatikan aspek pembelajaran secara menyeluruh, baik kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, yang terakhir untuk pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang segera saya terapkan, yang pertama, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Jadi, saya sebagai guru mengarahkan siswa dan tidak menuntut apa yang menjadi tujuan dari seorang guru tersebut. Yang selanjutnya, mengenali dan memahami karakteristik murid agar pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Atau dengan kata lain, memetakan kebutuhan siswa masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan yang berpusat pada murid atau siswa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian banyak salah kata. Salam guru penggerak.